Saya tuh menjadi duko bermanfaat untuk banyak orang, kemudian warga Padukuhan Jawa sendiri bangga. Nah, ketika ditanya, kamu dari mana? Saya asalnya dari Jawa. Oh, Jawa yang kemarin masuk nominasi Proklim Nasional. Wah. Ya. Halo, jumpa lagi di APMD Podcast. Kali ini kita akan bincang sama satu orang perempuan nih. Ini masih dalam rangka Hari Ibu, tapi sebenarnya Hari Perempuan ya. Tapi kalau International Women's Day kan masih Maret ya Mbak. Nah ini Hari Ibu, ini Hari Perempuannya Indonesia. Jadi hari ini kita akan ditemani oleh satu perempuan yang luar biasa. Ini ada Bu Dukuh Joho, ada Mbak Retna. Selamat pagi. Selamat pagi kawan-kawan podcast APMD. Selalu sehat ya Bu ya? Insya Allah sehat dan semangat. Saya lihat ini Bu Retna itu setiap hari itu hampir tidak pernah untuk tidak melakukan aktivitas terkait dengan COVID. Jadi memang beliau ini sangat rentan ya, tapi beliau ini selalu semangat dan tetap melayani ya. Jadi semangat melayani dan mengabdi. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita bacakan nih penghargaannya itu sangat banyak ya. Jadi beliau ini satu pemimpin yang ada di Dukuh Joho. Joho ini ada di Condong Catur. Condong Catur itu masih Jogja Pak ya? Masih Sleman. Oh masih di Sleman. Oke. Jadi terakhir itu Mbak Retna ini mendapat penghargaan namanya Gender Champion. Gender Champion itu adalah penghargaan untuk orang-orang yang dia bergerak untuk kesetaraan gender dan keadilan gender. Kira-kira begitu. Jadi Mbak Retna ini adalah salah satunya kalau di Sleman, kalau untuk mencari salah satu tokoh yang kemudian bergerak untuk bagaimana keadilan gender dan kesetaraan gender ini kemudian bisa terwujud ya. Dimulai dari Joho untuk Indonesia. Mantap ya. Jadi banyak sekali sebenarnya ini penghargaan yang sudah diperoleh. Jadi saya bilang sudah karena ini sudah diterima ya. Ini adalah salah satunya juga perempuan penggerak Proklim. Nah ini tingkatnya apa Mbak ini Mbak? Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman juga ya, Gender Champion iya. Kabupaten Sleman. Kalau yang penggerak iklim, yang Proklim? Kalau Proklim kami sudah nominasi di tingkat nasional. Nah nanti bisa diceritakan lebih lanjut. Nah, tapi sebelumnya saya bacakan dulu. Jadi ini ada juara kelima evaluasi bank sampah se-DIY. Kemudian juara Kalpataru. Ini juara 1 di tingkat Sleman. Kemudian juara Kalpataru tingkat 2 di DIY. Juara 1 olahan cabai. Wah, ini kesukaan saya nih olahan cabai. Nanti sayanya harus datang itu ya Mbak Retna ya. Siap. Ya, kemudian ada juara 1 lagi olahan tradisional se-Kabupaten Sleman. Kemudian juara 2 Proklim Kabupaten Sleman, juara 1 Green and Clean Kabupaten Sleman ya. Dan nanti bisa cerita juga tentang kampung STEM ya. Ya. Nah, jadi kita akan ngobrol banyak terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Retna ini. Saya panggil Mbak aja ya. Masih muda, lebih muda dari saya. Jadi saya panggil Mbak saja. Nanti diceritakan bagaimana sampai kemudian Joho itu dia setelah jadi dari kepemimpinan Mbak Retna ini kemudian banyak sekali penghargaan dan progresnya sangat kelihatan. Nah, monggo Mbak Retna diceritakan mau dari mana monggo. Baik, selamat pagi kawan-kawan semua. Jumpa lagi kita di podcastnya STPMD APMD Yogyakarta. Perkenalkan nama saya Retna Ningsih. Saat ini menjabat Dukuh di wilayah Padukuhan Joho, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Kemudian awal mula kenapa kami bergerak terkait di bidang lingkungan ini karena semenjak saya dilantik di bulan Juli tahun 2017 ini banyak masalah di wilayah saya terkait dengan lingkungan, terutama yaitu lingkungan yang kumuh, sungai yang tidak terawat. Sungai kami kebetulan di daerah kami dianugerahi 2 sungai di sisi barat dan di sisi timur yang tadinya itu dijadikan tempat pembuangan sampah. Jadi kalau mau lewat Joho, lewat jembatannya itu harus tutup hidung dulu. Nah, kemudian berawal dari masalah, kami membuat gerakan terkait dengan penanganan sungai dulu. Embrio kegiatan keseluruhan terkait lingkungan itu berawal dari sungai.
setelah ada masalah sungai dijadikan tempat sampah raksasa, kami mulai bergerak untuk membuat gerakan program kali bersih. Dimulai dari situ, kita pengelolaan sungai, semua masyarakat dari wilayah hulu sampai hilir sungai yang ada di wilayah Padukuhan Johor ini kami gerakkan untuk mulai peduli pada wilayah sungai. Kita gerakkan dulu mulai dari kerja bakti. Setiap minggu kita awali dengan kegiatan kerja bakti bersih sungai dulu. Dari situ kemudian kita tindak lanjuti dengan peraturan-peraturan di tingkat lokal. Tidak boleh buang sampah di sungai, tidak boleh menyetrum ikan, tidak boleh meracun ikan, dan lain sebagainya. Kemudian dari gerakan itu, gerakan peduli Sungai Pelang, kami ada komunitasnya namanya Komunitas Kali Pelang. Itu kami menemukan 9 sumber mata air. Jadi ada cerita yang sangat menarik dari Johor itu, di mana ketika pada puncaknya musim kemarau, wilayah atas Padukuhan Johor itu kekeringan, di sungainya sama sekali tidak ada air. Begitupun yang di wilayah bawah Padukuhan Johor. Jadi Johor itu kan kalau atas berbatasan dengan Ngaglik, Klaseman, Sidoarjo. Bawahnya itu sampai di Taman Kuliner Condong Catur, di wilayahnya Padukuhan Ngandok dan Gejaya. Nanti setelah sampai di Kuliner itu sungai itu kering lagi, tapi di sepanjang wilayah Padukuhan Johor karena kami ada 9 sumber mata air yang menopang di sepanjang sisi sungai. Sungai di wilayah kami tidak pernah kering, bahkan di puncak musim kemarau sekalipun. Itu adalah hikmahnya, dan kami dengan masyarakat berkomitmen untuk melestarikan ke-9 sumber mata air ini. Kemudian setelah sungainya teratasi, kami mulai membuat kegiatan yang lain terkait dengan lingkungan. Kami membuat bank sampah Berkah Johor. Ini kegiatannya adalah menabung sampah, yang kemudian setiap bulan kita membuat 2 kali pertemuan, yaitu tanggal 6 dan tanggal 20 kita umumkan kepada warga untuk menabung sampah. Di posnya bank sampah ada 2 pos di wilayah kami. Ini nanti tabungan itu ditabung sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri biasanya. Jadi menjadi buat THR. Nanti ketika Hari Raya Idul Fitri, tabungan kita bagi dalam bentuk uang. Jadi yang tadinya menabungnya sampah plastik, kardus, botol-botol yang tidak terpakai, besi, barang-barang bekas, nanti akan menerima THR sebelum hari raya itu berupa uang, jadi bisa dimanfaatkan. Jadi sudah ayem istilahnya, ya. Hari raya jadi sudah pegang uang. Dari sampah jadi THR. Iya. Ini kan luar biasa ini teman-teman ya. Jadi nanti buat teman-teman nanti bisa juga ini jadi ide ke depan. Jadi kalau yang biasanya kita THR ya nggak dapet gitu ya. Nah ini bahkan di Johor ini semuanya bisa dapet THR hanya karena sampah ini ya. Jadi ini menarik. Jadi berawal dari sungai ya. Kalau di Johor itu berarti sebelah mana itu? Utaranya Terminal Concat ya? Iya. Utaranya kira-kira teman-teman itu di utaranya Terminal Concat. Jadi meskipun ini judulnya adalah Desa Condong Catur begitu ya, tapi sebenarnya itu adalah sudah di wilayah perkotaan ya, dengan penduduknya yang super padat. Iya. Di Padukuhan Johor sendiri kami ada 1.200 kepala keluarga dengan kurang lebih 1.200 kepala keluarga. Itu yang berkaka Johor dengan kurang lebih 4.000 penduduk. Kemarin ada 6 TPS. Jadi kalau ada pemilihan di pinggir itu yang satu kelurahan cuma 9 TPS, di Padukuhan kami saja satu Padukuhan 6 TPS. Nah, kalau saya jago lurah ya bisa. Catat ini teman-teman. Kalau di pinggir loh ya. Jadi di Johor ini luar biasa. Penduduknya sendiri yang ber-KTP Johor itu 1000-an, tapi 4.000. Oh, 4.000 jiwa. 4.000 jiwa yang tinggal di sana berapa, Mbak? Lebih dari itu karena penduduk dari luar kan banyak. Kami jadi, banyak kos-kosan juga. Betul. Jadi di sana memang benar-benar di wilayah yang padat penduduknya. Nah, apa sebenarnya motivasi Mbak Retna nih kok bisa punya ide-ide seperti itu ya? Bermula dari lingkungan, terus kemudian kemudian istilahnya kalau bahasa Jawanya merentek sampai di program-program yang lain ini, Mbak. Iya.
karena tadi berawal dari masalah, kemudian kita mencoba bekerja. Saya itu yakin dan percaya, selama kita bekerja dengan sebaik-baiknya, insya Allah semua itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Jadi setelah kami berkegiatan tadinya yang hanya komunitas Kalipelang, kemudian ke bank sampah, kita ada lagi perhatian lagi dari dinas untuk sosialisasi kegiatan ibu-ibu ini KWT itu kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Iya, kemudian setelah diberi sosialisasi terbentuk lagi organisasi kelompok wanita tani, itu juga lebih cenderung kepada lingkungan. Kegiatannya penghijauan dan ketahanan pangan keluarga. Jadi tidak punya sawah tapi punya tanaman gitu. Iya. Kita punya kebun kecil karena di Jawa susah sekali mencari lahan untuk kegiatan pertanian. Kita punya kebun kecil yang kita kelola bersama. Nah, nanti setiap panen itu ya hasilnya yang pertama memanfaatkan ya ibu-ibu KWT, dibeli. Nanti hasilnya masuk ke kas, diputar lagi untuk beli benih lagi, ditanam lagi, dibeli lagi sama ibu-ibu lagi. Jadi berputar di kegiatan seperti itu. Kemudian selain di kebun kelompok, itu juga di rumah-rumah masing-masing sekarang sudah mulai sadar untuk gerakan menanam. Ya menanam yang bisa ditanam, yang bisa dimakan saja. Ada yang terong, ada yang bayam, ada sawi, macam-macam. Pokoknya buat yang keseharian. Iya, gitu. Jadi pasti kemakan gitu ya. Iya. Yang pasti itu laris lah begitu ya. Jadi begitu ini bisa dipanen dan bisa langsung dimanfaatkan. Nah ini memang penting untuk ketahanan keluarga ya. Jadi selain untuk lingkungan ini teman-teman, ini berarti di Jawa itu sebenarnya sudah ada program untuk ketahanan pangan keluarga. Nah ini kan cocok banget ya untuk pandemi nih ya Mbak ya. Jadi kalau pandemi itu keluar aja nggak boleh ya kan, stay di rumah kan gitu. Nah ini kan cocok banget ya. Selain berkebun tapi juga itu menjadi penghasilan tersendiri ya, minimal untuk mencukupi kebutuhan masing-masing keluarga. Kebutuhan masing-masing keluarga. Nah ini kan luar biasa. Nah ide apa lagi nih Mbak yang kemudian ini bisa muncul dari Johor, dan sebenarnya siapa saja yang terlibat? Kayak misalnya tadi di awal tadi kan ada komunitas Kalipelang ya. Apakah kemudian itu yang banyak itu perempuannya, ataukah mungkin banyak pemudanya, atau siapa yang mungkin aktor-aktor yang banyak terlibat untuk mendukung? Kan tentunya nggak sendiri nih ya kan, nggak sendiri yo gimana ya. Nah ini kan tentunya banyak sekali yang membantu di sana ketika kemudian membuat program-program yang sangat-sangat inovatif ya. Jadi penghargaan ini adalah untuk Johor dan juga untuk kepemimpinannya Mbak Retna gitu, tapi tentunya ini adalah didukung oleh semua warga. Nah ini kira-kira siapa saja Mbak ini yang kemudian banyak mendukung program-program yang tadi? Iya, baik terkait dengan aktor yang bergerak di tempat kami, tentu saja saya tidak bekerja sendiri. Jadi di awal pendirian Kalipelang itu di sana ada ketua RT namanya Pak Sugito, mulai dari wilayah Sambisari dulu. Kemudian setelah berkomunikasi dengan kami, maka pengelolaan sungai itu merembet lagi sampai dengan seluruh wilayah Johor. Kami juga menghubungkan lewat ketua-ketua RT. Kemudian setelah itu kami ada salah satu teman dari dosen UPN, Mas Nandra. Mulai dari situ mulai kita buat pemetaan wilayah Kalipelang sebenarnya mau dibawa kemana toh gitu. Sampai akhirnya kita membuat apa ya, semacam misalnya kalau wilayah sini baiknya itu untuk wisata edukasi, wilayah sini baiknya untuk pemberdayaan masyarakat seperti itu. Terus yang ini baiknya untuk apa, camping ini kecil-kecilan untuk kegiatan anak-anak, karena kebetulan kami kan ada beberapa sekolah yang dekat dengan tempat kami itu. Jadi setelah itu kalau untuk yang bank sampah sendiri ada ketuanya namanya Bu Titon, memang beliau sudah aktivis sekali terkait dengan kegiatan lingkungan. Kalau untuk KWT itu namanya Bu Purwanti. Kemudian selain itu kami juga karena Johor ini saya menempatkan diri seperti spons, jadi menyerap dari manapun yang ingin berpartisipasi dalam membangun paduan Johor ini, tentu saja kami persilahkan. Setelah itu kebetulan kami bertemu dengan kepala pusat pelatihan P4TK matematika. Nah, di tahun 2017 itu di Contoh juga ya atau di Johor? Di Johor. Wow. Di Johor. Di tahun 2017 ya, 17 akhir tuh, karena pas di hari jadinya P4TK kan di bulan November kalau tidak salah. Ketemu dengan kepala lembaganya, kemudian kami berbincang
Ibu ini kantor Ibu ini sudah ulang tahun keberapa. Di tempat kami sudah dari tahun berapa, ternyata beliau bilang dari tahun 82. Jadi lebih tua dari saya. PMK Matematika itu sudah lahir duluan ya, berada di wilayah Padukuhan Jowo. Kemudian Ibu nyuwun ngapunten, selama kurun waktu sekian tahun ini apa saja yang sudah Ibu berikan pada wilayah yang ditempati oleh kantor Ibu? Saya bilang notabene ini adalah Padukuhan Jowo yang ada lembaga besar di sini, karena selain PMK ada Simeo Kitep, di mana PM4TK itu memberi pelatihan kepada seluruh guru matematika di Indonesia. Ya. Simeo Kitep itu sebagai pusat pembelajaran seluruh guru matematika di wilayah Asia Tenggara. Wow. Berarti lingkupnya lebih besar lagi. Jadi yang diurus luar semua ya? Iya, kalau yang Simeo Kitep. Dari situ saya tanyakan, sudah dari tahun sekian, apa yang Ibu berikan kepada kami selaku masyarakat? Oh iya, sampai sekarang kami belum bisa memberikan apa-apa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kemudian mulai dari situ mulai ada pembicaraan bagaimana kalau kita memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang sederhana saja. Nah, dari situ muncul embrio lagi kegiatan kampung STEM, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik itu. Jadi di situ dari lembaga PM4TK dan Simeo Kitep memberikan pelatihan kepada warga, bukan hanya ibu-ibu saja, ada beberapa segmen yang disasar. Ada ibu rumah tangga, ada bapak-bapak, ada pemuda dan pemudi, juga ada anak-anak. Nah, dari situ diberi pelatihan untuk membuat kain ekoprint, shibori, membuat olahan makanan. Kalau untuk pemuda itu ada membuat olahan susu kedelai dan sari kacang hijau, dan itu sudah menjadi kegiatan ekonominya kawan-kawan pemuda. Jadi kalau kawan-kawan pemuda mau memproduksi itu sistemnya pre-order. Nanti disampaikan dulu kepada warga masyarakat, Ibu, Bapak, kami hari ini akan membuat susu kedelai, apakah ada yang pesan? Gitu. Jadi jelas meningkatkan kegiatan perekonomian. Kemudian untuk anak-anaknya sendiri ini diberi banyak hal terkait teknologi, membuat robot-robot sederhana, membuat pengeras suara speaker mini dari karton-karton bekas, kemudian membuat untuk bangunan tahan gempa, ya hanya miniaturnya saja itu. Jadi sudah banyak lah, dan kami selain tadi yang saya sampaikan, ada PM4TK Matematika, ada Simeo Kitep, ada UPN yang membantu kami. Kemudian ada juga dari UGM yang sampai dengan saat ini sudah melaksanakan pendampingan kami. PSDK, Kapsra juga masuk kegiatannya di tempat kami dari UGM. UNY juga sudah mengirimkan mahasiswanya untuk KKN di tempat kami. Nah, ini yang membuatkan websitenya Padukuhan Jowo ini kebetulan anak-anak UNY, hasilnya dari KKN yang terbaru kemarin. Kemudian selain itu di UNY juga kami dibantu untuk pembuatan solar cell dan mikrohidran. Mikrohidran itu dari dosennya UNY, kegiatan pengabdian masyarakat diberikan kepada kami. Jadi sudah banyak pihak juga yang membantu kami untuk semakin berkembang. Kami tunggu untuk dari STPMD APMD nanti akan membantu apa di tempat kami. Baik, mantap banget ini, sekalian ditagih nih saudara. Jadi nanti kita sampaikan nih. Jadi dari APMD itu mau seperti apa, mau mengabdi juga di Jowo apa tidak gitu ya. Oke, siap, nanti kita sampaikan Mbak Retna. Nah, ini banyak sekali ternyata ya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah ada di sana gitu. Nah, ini yang lebih penting lagi nih Mbak Retna, dari yang apa sudah diperoleh, apa yang sudah dicapai dari Jowo ini kan kalau pengalaman nih kalau di desa lain nih Mbak, ini biasanya kan yang dapat itu atau yang ikut kegiatan itu kan lu lagi gitu. Nah, ini kemudian ada nggak dampaknya ya secara positif terhadap masyarakat Jowo secara keseluruhan gitu ya. Apalagi ini Mbak Retna itu kan gender champion. Nah, di gender champion itu kan di situ kan mengikut sertakan perempuan, kemudian anak, lansia ya. Apalagi kita tahu lansia kita kan sekarang bertambah terus ya Mbak ya. Kalau mungkin yang anak-anak itu kalau dari data itu kan menurun kalau datanya nih. Tapi kalau lansia
itu tuh malah naik terus karena angka harapan hidup kita ini kan tinggi. Nah, kemudian juga mungkin ada teman-teman difabel di sana. Nah, itu seperti apa, Mbak? Kemudian mereka bisa mengakses atau kemudian mendapatkan manfaat dari semua program yang ada di Johor ini. Iya, Silakan. ya seperti tadi yang saya bilang, untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan-pelatihan, tentu saja kita yang menyasar juga banyak yang disasar. Selain ibu-ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, juga edukasinya lebih kepada anak-anak, karena kita memang dari kegiatan Kampung STEM ini sangat mengharapkan sekali anak-anak itu kita jauhkan dari kecanduan gadget seperti itu. Namun beberapa kegiatan memang karena pandemi COVID ini, beberapa kegiatan ada yang terpending terkait Karena nggak boleh ngumpul-ngumpul ya. Iya, kami kalau memberi pelatihan akhirnya ya terbatas. Nanti pesertanya dibatasi maksimal 30 orang, tetap dengan prokes yang ketat. Jadi datang, dicek suhu, cuci tangan, kemudian memakai masker, bila mana perlu memakai face shield, kemudian baru kita berkegiatan untuk kegiatan edukasinya. Nah, kemarin malah dengan pemuda objek, organisasi pemuda yang ada di Padukuhan Johor. Organisasi pemuda banyak karena Banyak, ya? beberapa RT menghendaki membentuk organisasi pemuda Ada berapa tersebut. RT sih, Mbak, di sana, Mbak? Ada 10 RT 4 RW. Oh, 10 RT. Oh. Iya. Dengan pemuda objek ini dari Kapsra UGM memberikan pelatihan untuk membuat face shield untuk anak-anak, karena kami berkegiatan Kampung STEM itu dengan anak-anak. Jadi karena anak-anak masuk kelompok rentan, ini kami membuat face shield khusus untuk anak, seperti itu. Jadi banyak sekali ya ternyata ya. Nah, terus kalau difabel ada nggak, Mbak, di sana difabel? Difabel ada, dan difabel itu di tempat kami tidak ada yang minder, semuanya ikut kegiatan kok. Luar biasa, Kalau ya. pertemuan warga juga difabelnya ikut datang, ada layanan apa, dan tetap kita utamakan. Semisal terkait bantuan COVID, di awal-awal kami banyak sekali dapat sembako dari beberapa yang membantu donatur kepada kami. Itu juga kami petakan kelompok rentannya, lansia terutama, dan difabel yang jelas terkendala untuk mencari nafkah secara apa ya, tidak seperti biasanya kan karena masa pandemi ini. Itu kami utamakan untuk difabel dan lansia. Dan untuk lansia ada program yang menarik dari pemerintah desa Condong Catur, karena saya juga sebagai Destana. Destana itu desa tangguh bencana di Kelurahan Condong Catur. Kami kemarin di awal pandemi itu hampir 2 bulan itu mengadakan kegiatan untuk ini, dapur umum khusus lansia. Jadi kami memberi nasi box khusus untuk lansia. Kami layani untuk diberikan kepada setiap lansia di wilayah Padukuhan. Berarti menunya khusus gitu ya? Iya, Kira-kira menunya juga sudah kalau- dikonsultasikan dengan Puskesmas. Betul. Jadi kalau daging ya yang gitu Iya. ya kira-kira. Iya. Jadi ada afirmasi, jadi perlu ada dapur umum gitu ya, dapur Iya. umum tapi khusus untuk Khusus lansia. Nah, ini luar biasa ide-idenya saudara-saudara. Jadi banyak ide dan banyak hal yang kemudian bisa kita pelajari dari Johor, dan nanti kalau mau datang ke sana boleh ya? Boleh, Johor sangat terbuka, dan di Johor juga ada kegiatan pemberdayaan masyarakat tuh, ada kopi mantras, jadi kapan-kapan bisa ngopi-ngopi Wah. di pinggir Kali Pelang. Oh, ada Iya. kita bisa ngopi, teman-teman. Kita bisa ngopi di pinggir Kali Pelang. Di sana ada warung kopinya. Kopi apa, Mbak? Kopi mantras. Kopi Mantras. Nah, nanti kita bisa ke sana bareng-bareng. Oh, mungkin kita podcast kita besok kita pindah ke sana. Siap. Iya. Jadi selain tadi yang sudah dikembangkan sebagai kampung yang kemudian ramah terhadap lingkungan, tapi juga dikembangkan juga untuk wisata ya, Mbak ya. Iya. Kalau yang sampai sekarang ini, Mbak, ini wisata apa yang kemudian kalau kita lihat kan kalau desa wisata Iya. misalnya gitu itu kan sudah banyak pengunjungnya gitu. Nah, kalau konsep di Johor sendiri ini wisatanya mau seperti apa ke depan? Karena kalau kita bicara saat ini kan belum bisa ya kita ngomong wisata itu ya, karena kita belum, minimal ya di dalam lingkungan situ dulu kan Iya. gitu. Nah, itu ke depan seperti apa untuk Johor Kalau sendiri? di Johor ya itu tadi kemarin sudah kami petakan. Kalau Johor itu lebih banyaknya ke wisata edukasi. Edukasi itu maksudnya ya edukasi kita di sungai itu biotiliknya, artinya apa? Individu-individu yang hidup di lingkungan sungai itu masih lengkap sekali. Jadi berbagai macam burung, berbagai macam serangga, berbagai macam tumbuhan itu juga ada. Bahkan
palem sisik ikan yang dia biasanya berada di hutan-hutan Amazon, di hutan-hutan di Afrika itu juga di Johor juga ada. Bisa dan kita muncul lestarikan. Iya, dan Tidak kita perlu ke Amazon lestarikan dong ya. jambu keraton yang kalau dibuka itu aromanya wangi. Itu di sepanjang Kali Pelang itu ada beberapa. Kemudian spesies-spesies burung yang termasuk sudah langka itu juga masih ada. Biawak beberapa kali juga muncul. Jadi meskipun posisinya Kali Pelang ini sudah berada di lingkungan yang padat, namun secara ekosistem tetap kita berusaha jaga untuk kita lestarikan. Luar biasa ini saudara-saudara. Jadi meskipun di kota ternyata ada biawak juga ini. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah, tapi ini bagus juga. Itu yang nantinya dikembangkan untuk wisata edukasi. Ya. Jadi untuk wisata edukasi di sana kita juga belajar soal biologi. Nah, ini buat adik-adik yang masih sekolah SD, SMP, SMA bisa ya belajar di situ. Bisa Jadi bisa. melihat secara langsung biota-biota yang ada di sana, terus kemudian tumbuhan juga hewan yang ada di sana yang mungkin tidak kita jumpai di tempat lain. Kira-kira begitu ya Mbak ya. Nah, kalau harapannya ke depan ini seperti apa Mbak untuk pengembangan Jawa ke depan terkait dengan banyak hal ini? Rencananya Bu Dukuh ini seperti apa? Kalau rencana tentu saja banyak ya harapannya. Saya tuh sederhana. Saya tuh menjadi dukuh bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian warga Padukuhan Jawa sendiri bangga. Nah, ketika ditanya, kamu dari mana? Saya asalnya dari Jawa. Oh, Jawa yang kemarin masuk nominasi Program Nasional ya. Oh, Jawa yang dukuhnya Bu Retna Ningsih ya. Seperti itu saja. Artinya membuat warga merasa nyaman dengan pelayanan publik yang ada, membuat warga tetap merasa nyaman dengan lingkungan yang bersih, yang sangat kondusif, yang meskipun di tengah kota tapi masih hijau. Itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi kami. Ke depan kami juga membangun beberapa infrastruktur. Saat ini sudah tahun ini di akhir tahun kami membangun talut untuk pengamanan warga. Karena kalau program Kampung Iklim itu kan lebih kepada adaptasi dan mitigasi bencana. Karena kami di pinggir sungai tentu saja lebih rawan bencana, lebih rawan terjadi bencana. Kami membangun talut, kami membangun saluran drainase, membangun jalan, tentu saja diimbangi juga dengan pembangunan manusianya, pemberdayaan masyarakatnya, dengan edukasi, pelatihan dan sebagainya. Dan ini saya tidak bisa bekerja sendiri, tentu saja melibatkan warga, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, juga melibatkan lembaga-lembaga yang nantinya akan hadir di wilayah Padukuhan Johor. Harapan saya semoga nanti yang saya cita-citakan warga merasa bangga menjadi warga Johor, itu harapan saya. Ya. Oke, terima kasih. Ini tadi bincang kita dengan Bu Retna ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan luar biasa ini. Jadi prinsipnya kalau dalam kepemimpinannya itu dia menjadi spons, jadi menyerap banyak-banyak gitu ya. Dari mana saja ilmunya tentu saja kan ya. Kemudian bagaimana dia digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan Johor. Jadi berbanggalah untuk warga Johor ini. Tapi tentunya dari Johor ini kita juga bisa kembangkan untuk di daerah lain. Jadi kita kalau bisa kita cloning ya Bu Retna yang lain supaya kita bisa bilang desa yo ben kan gitu. Jadi kita bisa membangun Indonesia ini tentunya dari desa dan juga membangun lingkungan dari desa, membangun ketahanan pangan juga bisa dari desa gitu ya. Kesetaraan gender terutama. Kesetaraan gender. Jadi bahwa di sana ada pembangunan tapi di situ juga mengangkat kesetaraan gender, di mana perempuan, laki-laki, dan semua kelompok rentan marginal itu juga bisa terlibat dan juga bisa merasakan kue pembangunan tentunya. Nah, demikian tadi teman-teman sahabat APMD Podcast semuanya, bincang kita bersama dengan Ibu Retna, Ibu Dukuh Johor yang luar biasa. Terima kasih waktunya. Di antara kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir dan datang di APMD. Dan teman-teman juga perlu tahu bahwa di Concat ini Pak Dukuh sama Pak Lurahnya juga sekolahnya di APMD. Itu kira-kira teman-teman, sampai jumpa di APMD Podcast berikutnya bersama kami. Saya Nining, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.